Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kompistik, kembali lagi bersama kami di podcast Komunitas Visual dan Jurnalistik, Ruang Bincang Inspiratif. Nah, bersama saya Mutiara Kinanti Rahim dan rekan saya Muhammad Yusuf Imran yang akan menemani kalian dengan informasi menarik dan bermanfaat tentunya. Nah, betul sekali teman-teman. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang soal Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah yang ada di kampus IAIN Kendari, teman-teman. Mulai dari sejarah terciptanya fakultas ini dan program studi apa saja yang ada di fakultas ini serta apa saja upaya fakultas ini dalam melakukan atau menciptakan mahasiswa dengan generasi intelektual yang berintegritas dan berdaya saing, teman-teman. Betul sekali. Dan yang lebih spesial lagi nih Kinan, kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Ya, betul sekali. Sosok yang berperan penting dalam perkembangan fakultas ini. Beliau adalah Dr. Muhammad Saleh MPD selaku Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya. Baik, bagaimana Bapak kabarnya hari ini di tengah cuaca yang bisa dibilang tidak mendukung, kurang mendukung? Iya. Alhamdulillah kalau saya pribadi baik. Alhamdulillah. Sayangnya memang kondisi kita di sini kurang mendukung karena kita punya AC 2 biji tapi enggak memberikan Iya. apa namanya? Kurang berasa. Kurang berasa, ya. Betul Tapi sekali. insya Allah nanti kita dalam proses yang akan menjadi baik kan. Iya. Karena itu mudah-mudahan nanti ada support dari pimpinan mendukung kegiatan kita selanjutnya. Terus lagi. Saya kira itu. Nah, mungkin teman-teman Kompistik, jadi bersama beliau ini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana fakultas ini berkembang, tantangan yang dihadapi, serta harapan besar ke depannya. Jadi pastikan kalian tetap di sini dan dengarkan sampai akhir. Nah, tanpa menunggu lama-lama nih Kinan, ya kan? Langsung Sepertinya saja. kakak-kakak yang di belakang kamera penasaran ya berbincang Iya. dengan sosok yang luar biasa narasumber Betul hari ini. sekali. Coba tepuk tangan dulu. Ya. Mungkin kali ini tema yang kita bawakan adalah informasi seputar Fuad. Nah, berbicara soal Fuad nih Pak, mungkin ada sebagian besar teman-teman pendengar podcast yang masih tabuh atau kurang tahu nih soal Fuad ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan atau digambarkan sedikit tentang sejarah Fuad ini terbentuk Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, saya kira pertanyaannya bukan tabu ya, tetapi mungkin tidak memahami saja. Iya. Bukan tabu, tabu kan hal yang terlarang itu untuk siap. diketahui. Pada prinsipnya, kampus kita ini adalah bagian daripada kampus Makassar ya, UIN Makassar, dulu IAIN Makassar. Kelas jauhnya, bahkan pernah jadi kelas filial. Wah. Nah, kelas filial artinya, tetapi waktu itu bukan jurusan atau fakultas dakwah ya, bukan fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, tetapi fakultas tarbiyah malah. Tapi perkembangannya setelah itu barulah tahun 90-an itu muncul fakultas dakwah, jurusan dakwah sebenarnya, bukan fakultas, jurusan dakwah. Yang kemudian berkembang lagi, ada program studi di dalamnya dakwah dan komunikasi penyiaran Islam. Ya. Setelah itu berkembang lagi. Setelah kita lama berkecimpung dalam pembenahan kampus kita menjadi IAIN, maka menjadi tahun 2013 itu jadi Fakultas Usuluddin dan Dakwah dengan program studi 4
Ya, 4 Wow. Yang pertama itu IAT, berikutnya adalah KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, Bimbingan Penyuluhan Islam, dan Manajemen dakwah. Manajemen Dakwah. Itu. Dan alhamdulillah kita sejak munculnya Fuad sampai sekarang tetap bernama Fuad. Walaupun di perguruan tinggi lain itu sudah berkembang karena munculnya beragam prodi baru, sehingga ada yang hanya fakultas usuluddin saja, Iya, ada yang fakultas adab saja. dakwah. Kita ini ada adabnya, namanya adab, tapi belum ada prodi yang khusus warna Membahas. adab itu. Gitu. Saya kira itu untuk sementara. Oke. Baik Bapak. Sebelum lanjut ke pertanyaan kedua, mungkin Bapak bisa diminum dulu. Kayaknya sempat haus Oke, mungkin. silakan. Eh, Terima kasih banyak. Berbicara soal fakultas nih Pak, pastinya setiap fakultas itu memiliki perbedaan di antara fakultas yang satu dengan fakultas yang lain. Nah, menurut Bapak nih, apa ciri khas dari fakultas kita ini, Fuad, yang membedakan dari fakultas yang lain sehingga membuat fakultas kita ini spesial? Betul sekali. Oke. Paling Gitu. tidak ya yang spesial itu paling mahal harganya. Wah, Terima kasih. betul sekali. Saya paling tidak begini, bahwa Fakultas Usuluddin Adam dan Dakwah ini merupakan fakultas studi-studi keislaman. Ya. Iya. Iya, betul. Memang yang khas di kita adalah yang berkenaan bidang keagamaan. Di situ ada penyiaran Islam, ada bimbingan penyuluhan Islam, ada manajemen dakwah. Yang paling khas lagi adalah ilmu Al-Quran dan tafsir, Betul. ya kan? Iya. Iya. Yang khas betul, filosofis sebenarnya kalau kita bicara pada tataran itu. Sementara yang lain kan bicara tentang syariah, hukum syariah, yang notabene juga bicara tentang Al-Quran sebenarnya. Jadi kalau orang bicara tentang syariah ya harus berkutat dengan ilmu Al-Quran sebenarnya. Oleh karena itu orang yang mau pintar sebenarnya mau jadi apa saja ya ilmu Al-Quran itu dikembangkan dengan baik. Sementara tarbiyah hanya mengajarkan kependidikan saja. Betul. Tetapi di Fuad itu bermacam-macam. Ya, bisa menjadi pendakwah yang ulum, bisa menjadi penyiar-penyiar seperti Anda, jurnalistik, ya, yang pilihan-pilihan karirnya itu sangat terbuka luas ketimbang yang Di fakultas lain. fakultas lain. Ya, sangat luar biasa, dan bahkan pimpinan sangat memberikan harapan kepada Fakultas Usuluddin Dakwah ini untuk lebih cepat berkembang sebenarnya. Hanya memang karena perkembangannya agak tersendat karena memang peminat yang sebenarnya Fakultas Usuluddin Dakwah ini adalah mutiara sebenarnya. Cuma orang tidak meliriknya karena belum paham aja itu. Iya. Bukan tabu ya, tapi nggak paham aja. Saya kira itu. Kalau menurut Bapak, apa saja sih yang bisa dilakukan agar orang-orang ini, terutama calon mahasiswa baru yang mungkin memiliki ketertarikan tentang Fuad, apa saja sih yang harus kita lakukan agar mereka itu tertarik dengan fakultas kita, Bapak? Oh iya, makasih banyak. Bagus sekali pertanyaannya. Banyak hal yang kita lakukan yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk orang bisa masuk ke Fuad. Yang pertama adalah bahwa pada prinsipnya di Fakultas Usuluddin Dakwah itu ada beberapa prodi yang sangat sangat futuristik sebenarnya. Seperti bimbingan penyuluhan Islam itu adalah prodi yang sebenarnya memberikan pengamanan secara pribadi, ya. Orang-orang yang masuk di situ mestinya atau prodi itu adalah prodi yang memberikan kemampuan empowering kepada mahasiswanya supaya dia bisa menjadi orang yang sehat sebenarnya, memahami apa yang terjadi di luar. Jadi tentu saja kalau orang bimbingan penyuluhan itu
nggak bisa dia membimbing, nggak bisa dia menyuluh kalau dia tidak membimbing dirinya dulu dan menyuluh dirinya dulu. Dia harus pahami dulu itu, baru dia bisa keluar. Kalau tiba-tiba saja mau menjadi penyuluh di dalam masyarakat Islam, sementara dia tidak menyuluh diri, nggak mungkin terjadi. Susah ya, Pak? Susah Betul sekali. sekali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena itu, orang-orang yang ingin mencoba menjadi orang yang sehat, saya kira di bimbingan penyuluh Islam itu bisa dicoba. Atau ada mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin menjadi reporter, menjadi jurnalistik, ada KPI dalam Betul betul sekali. kita. Adik-adik sekalian ini luar biasa. Ada yang semester 1 sudah standby seperti adik-adik ini kan semester 1, tapi sudah berani, ya kan? Sudah berani. Itu apa namanya itu? Menumbuhkan gairah tersendiri. Betul. Ya. Ada kreasi-kreasi yang harus dikembangkan oleh setiap orang mestinya, ya, sehingga dia bisa menunjukkan jati dirinya sebenarnya. Dan di Fakultas Usuluddin Ad-Dakwah ini semua, termasuk juga Prodi AT dan MD, itu banyak tawaran di masyarakat kita meminta agar mendroping teman-teman yang luar biasa ini ke masjid untuk menjadi imam, menjadi penceramah. Ya, di RRI mereka kemarin waktu saya mengantar PPL di sana, beberapa adik-adik mahasiswa yang ikut kegiatan PPL itu sangat dihargai di sana. Ya, walaupun penghargaan itu mestinya harus dijaga dengan baik supaya berkelanjutan gitu, sustainable untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan teman-teman di luar atau birokrasi di luar yang bekerja sama dengan kita, sehingga mereka tidak kecewa dengan apa yang kita. Tetapi alhamdulillah secara umum mereka apresiasi bahwa luar biasa mahasiswa. Oleh karena itu dengan keutamaan ini saya kira adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa itu akan banyak yang akan masuk ke Fakultas Usuluddin Ad-Dakwah, karena contohnya saja tahun kemarin itu luar biasa peminat yang masuk ini. Dan saya kira nggak ada lain caranya untuk menjadi orang yang merdeka kalau mau ya harus masuk ke lembaga Usuluddin, Fakultas Usuluddin Ad-Dakwah. Saya kira itu. Berarti menjadi tugas penting untuk kami juga para mahasiswa fakultas ini untuk menyebarkan, mengaplikasikan ilmu kita untuk masyarakat di luar sana ya, Pak. Benar sekali. Karena nggak mungkin kegiatan-kegiatan kampus akan menjadi baik kalau hanya dekannya saja, dosennya saja, karyawannya saja, tanpa didukung oleh stakeholder yang lain. Karena kita semua adalah sama, dan saya kira kita sama-sama membangun atau mengembangkan kampus, utamanya Fakultas Usuluddin Ad-Dakwah. Saya kira. Nah, bicara soal mahasiswa nih Pak, di FUAD ini kan mahasiswanya selain memiliki paras yang ganteng dan cantik Pak, yang bisa dilihat di belakang kamera ya kan. Nah, kita juga pastinya memiliki banyak prestasi nih, baik itu di tingkat kampus ataupun nasional, bahkan mungkin bisa naik ke tingkat internasional. Lalu bagaimana upaya FUAD dalam merangkul mahasiswa yang berprestasi ini Pak? Mungkin menyediakan wadah untuk menampung skillnya mereka seperti itu Pak? Oke, makasih. Saya kira kita merangkul memang untuk kegiatan yang potensi-potensi yang bagus. Seperti baru-baru ini saya sempat menguji satu orang calon dosen yang mendaftar di Kendari. Kebetulan dia alumni dari KPI. Alhamdulillah 2 kali wawancara dengan saya. Sangat bagus, potensialnya luar biasa, memang kelihatan, sehingga saya dengar informasi beliau lulus menjadi dosen dan mungkin ditempatkan di KPI atau Fakultas Usuluddin. Oleh karena itu juga saya kira ini saya katakan tadi bahwa teman-teman yang ada di
KPI, BPI, MD maupun IAT, pasti orang-orangnya adalah sukses, orang-orang sukses semua. Amin. Kenapa? Karena memang saya lihat mereka tidak hanya melihat pada bagaimana materi di kelas, teori-teori di kelas, tapi mereka mampu untuk mengaplikasikan Betul. apa yang diketahui itu di luaran, sehingga mereka menjadi pintar gitu. Dan saya kira di flyer-flyer yang disebarkan di YouTube maupun di Reels, Instagram dan sebagainya, kita bisa melihat beberapa adik-adik mahasiswa yang juara-juara, ya, juara MDQ, juara kegiatan-kegiatan yang lain, ya, utamanya ya berkaitan dengan musabaka-musabaka itu luar biasa. Dan saya kira sebagai sebagai dekan sangat mengapresiasi hasil dan upaya adik-adik mahasiswa untuk mengembangkan diri. Dan tentu dari hasil mengembangkan diri itu pimpinan kita, Bapak Rektor yang pada kesempatan beberapa waktu yang lalu beliau mengatakan bahwa ya Bapak Profesor Dr. Husainin Sawan ya, yang memberikan kesempatan kepada kita semua supaya adik-adik yang mendapatkan nilai yang bagus itu dibantu untuk mendapatkan bantuan baik yang berprestasi, siswa berprestasi maupun KIP. Khusus ada beasiswa bagi adik-adik yang punya kemampuan prestasi yang bagus, itu diberikan bantuan itu. Seperti ada yang hanya diberikan kepada mahasiswa dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, yaitu beasiswa keislaman. Betul sekali. Saya kira gitu. Ya. Baik, sekarang mungkin kita beralih ke Bapak sendiri. Apakah Bapak pernah berencana nih untuk menjadi seorang dekan yang tadinya mungkin tidak terpikirkan untuk menjadi seorang dekan, tapi sekarang alhamdulillah menjadi seorang dekan? Kalau saya melihat semua yang terjadi itu sebagai sesuatu yang mengalir saja sebenarnya. Ya. Memang kita sudah merencanakan apa yang kita inginkan, tetapi kadang memang kita nggak boleh terlalu mematok pasti ya. Tapi ketika ada saluran ke sana ya ada ada kans untuk ke situ ya kita mencoba untuk sama-sama mendaftar, berjuang, dan alhamdulillah Bapak Rektor memberikan kepada saya kesempatan untuk mengabdi ke fakultas ini, dan alhamdulillah sampai sekarang beliau sangat memberikan motivasi kepada kami selaku dekan untuk bagaimana mengembangkan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ini. Saya kira semua orang begitu. Tetapi kalau mau jadi dekan itu baru kali ini sebenarnya keinginan itu. Ya. Luar biasa. Ya, waktu zaman Ibu menjadi rektor, kesempatan itu ada, tapi saya memang nggak mau karena pertama saya nggak mau merepotkan Ibu sendiri sebagai rektor waktu itu. Yang kedua, memang banyak teman-teman yang sangat potensial pada saat itu yang biarlah mereka yang maju menjadi pemimpin. Saya biarlah nanti yang bagaimana belajar lebih banyak lagi, dan alhamdulillah saya kira teman-teman paham semua itu. Insyaallah. Ya. Amin ya Rob. Usianya mungkin. Boleh. Usia yang sudah tidak cukup lagi untuk situ, karena ke depan ini saya sekarang 58, sementara rektor itu batas maksimalnya 60 tahun. Makanya kemarin alhamdulillah Ibu sampai selesai pada pas usia 60 tahun dan digantikan oleh Profesor Dr. Husainin Sawan lagi. Siapa? Saya.
Saya lahir tanggal 1 bulan Agustus tahun 1966 di Sulawesi Tengah, Sulawesi ya, Tengah. dari Bungku, ya. Hmm. Bapak dari Bungku, mama dari Malang. Waduh. Iya. Insya Allah. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, ini adalah yang pertama kalinya Bapak menjadi seorang dekan, dan Bapak pastinya tidak habis pikir mungkin akan menjadi dekan, Pak. Lalu pada saat menjadi dekan, awalnya tuh apa saja tantangan atau salah satulah tantangan yang Bapak hadapi selama menjabat sebagai seorang dekan fakultas? Oh iya. Awalnya memang dari pengalaman-pengalaman teman, dari ikut bersama-sama dengan rektor, sama-sama ya, sering curhat-curhatan. Gitu. Di situ dapat pengalaman saya. Tetapi paling tidak, saya orangnya keras, tetapi tidak mampu untuk kalau orang itu menyuruh ya, Iya. menyuruh. Jadi kadang saya mengerjakan lebih dahulu, baru saya memperlihatkan itu pada teman-teman yang lain supaya meniru gitu. Nah, tapi kadang-kadang memang ada yang ikut, ada yang enggak. Itu persoalannya kan, persoalan. Jadi walaupun pada prinsipnya saya lihat Pak Rektor itu bagus sekali sebenarnya. Beliau memberikan contoh. Iya. Contoh lebih dahulu kemarin kita kerja bakti, beliau yang luar biasa. Teman-teman juga akhirnya bersama-sama untuk Ikut. Betul. Ya. Iya, ada salah satu. Cuman harapan saya ke depan nanti ada beberapa yang menjadi bagian daripada misi dari rektor juga yang kemarin sudah berjalan sebenarnya, cuman sekarang mandek setelah pergantian dekan, nggak ada yang meneruskan lagi, mungkin karena ada yang pernah mengurusi itu sudah selesai dan tidak ada generasi berikutnya ya, nggak ada generasi, nggak ada. Seperti tulisan ilmiah, ya karya tulis ilmiah, yang lalu itu ada. Itu yang selalu saya inginkan supaya ini lagi jalan lagi. Mudah-mudahan itu ke depan bisa. Yang kedua masalah bank sampah. Iya, betul. Saya berharap teman-teman yang menerima beasiswa itu baik KIP maupun Beasiswa studi agama, ya beasiswa yang lainnya itu bisa sama-sama untuk menjadi bagian dari semua itu rencana itu. Iya, betul sekali. Nah, Pak, tiba-tiba nih muncul rasa penasaran di kepala saya, bagaimana sih rasanya menjadi seorang dekan? Seperti apa? Biasa saja saya, biasa saja, nggak ada. Hanya memang tanggung jawabnya berat, hanya tanggung jawab berat. Ya. Harus hadir dan setiap saat melayani dan sebagainya ya. Yang selama ini saya santai dan sebagainya. Sekarang tanggung jawabnya lebih berat. Karena kalau nggak seperti itu ya repot juga kan, pelayanan itu harus standby. Kemarin kita harus standby di ruangan karena kadang-kadang Pak Rektor itu sidak di tempat-tempat tertentu yang kalau kita nggak ada pada saat itu kan nggak enak juga. Tapi beliau selalu sidak kepada bawahannya dan alhamdulillah setiap kali beliau datang dalam kegiatan apapun juga beliau kita ketemui ada saya. Ya. Saya kira begitu. Ya. Dengar-dengar Pak, di luar sana banyak, terutama adik-adik yang saya kenal, mereka itu bingung mau masuk di FUAD karena pikirnya kalau masuk di FUAD itu nanti prospek kerjanya bakalan gimana gitu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan secara rinci bagaimana prospek kerja dari kalau masalah prospek kerja seperti yang sudah katakan tadi, alumni Yayan itu utamanya FUAD itu sangat dinantikan, memang dinantikan. Memang ada mahasiswa yang cuek, memang ada ada informasi, cuman ini masih informasi saja bahwa ada mahasiswa yang ketika diuji nggak mampu menjawab. Tapi itu saya lihat yang menyampaikan informasi juga tidak bertanggung jawab karena nggak menyebutkan siapa dia, di mana posisinya, sehingga saya bisa cross check benar apa nggak informasi itu kan. Nah, tapi
sebagai pimpinan di sini saya ingin sampaikan ya, kalau umpamanya nanti selesai atau ketika kuliah ya harus belajar baik-baik ya, harus belajar, harus mampu mendorong diri untuk menjadi lebih baik lagi, lebih pintar lagi, lebih kreatif lagi, memiliki skill yang bagus untuk menghadapi masyarakat di luar nanti. Itu kalau itu apa namanya dilakukan, insya Allah dunia kerja kita luar biasa. Apa yang tidak ada sih yang kita tidak bisa kerjakan? Semuanya kita bisa kerjakan ya. Dari teman-teman dakwah, manajemen dakwah, banyak peluang-peluang pasar yang sebenarnya masih ada, tetapi kita karena kekurangan tenaga yang masuk, kekurangan alumni nggak bisa memasuki dunia kerja seperti itu karena kurang. Seperti KPI sendiri luar biasa loh. Kalau nggak bisa jadi pegawai, ya jadi dosen umpamanya atau jadi apa saja, ya kan dia bisa freelance, peliputan. Teman-teman YAT itu paling tidak kalau minim ya, itu menjadi imam di masjid. Ya, imam di masjid paling tidak itu. Jadi dia merangkul dua kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Karena sekarang luar biasa loh itu. Mereka teman-teman di ketika kuliah, tadi saya dengar informasi dari Pak Wadek 3, ada orang minta imam di masjid. Mahasiswa maksudnya, bukan alumni ya, mahasiswa. Jadi kita punya mahasiswa sendiri banyak yang sudah dipakai di tempat-tempat tertentu, masjid-masjid tertentu, tempat pengajian, meminta untuk mengajari anaknya mengaji. Kan itu kan apa ya, paruh waktu yang bermanfaat daripada selesai kuliah buang tas, tidur atau jalan-jalan kemana, hangout kemana-mana nggak jelas kan. Karena masalah kita sebenarnya ini di Indonesia utamanya, kita nggak mampu menggunakan waktu luang kita dengan baik. Sehingga informasi atau pengetahuan yang kita miliki itu sangat terbatas. Padahal kalau kita mampu menggunakan waktu luang ini dengan baik, saya percaya dan yakin kita semua menjadi baik dan tidak ada hal-hal yang merusak. Ya, tidak ada merusak. Ini karena kita nggak mampu menggunakan waktu yang baik sehingga apapun yang kita kerjakan kan hanya negatif larinya bisa. Okay. Nah, baik teman-teman, sekarang sudah tidak terasa lagi masuk ke pertanyaan terakhir. Nih, menurut Bapak sebentar lagi kan udah mau penerimaan mahasiswa baru. Nah, mungkin ada pesan, saran, serta harapan untuk calon mahasiswa baru, Pak, terutama yang berminat dengan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Oh iya. Ya, makasih pertanyaan terakhir ini mungkin pastinya apa ya, harus yang intinya sebenarnya dari podcast kita ini. Harapan saya dan harapan pimpinan, rektor utamanya, mudah-mudahan tahun ini kita bisa mendapatkan mahasiswa yang sama tahun lalu plus 8% dari penerimaan tahun lalu. Ya mudah-mudahan saja itu ya terjadi dan harapan itu memang kemungkinan bisa karena kita lihat perkembangan tren siswa yang ada ini. Kemarin saya sudah menghubungi beberapa kepala sekolah atau wali kelas di beberapa sekolah di Konawe Selatan itu. Memang mereka berharap beberapa siswanya itu bisa diterima. Kalau nggak salah itu kemarin di SMA berapa itu di Konsel ada 15 orang siswanya itu siap untuk masuk ke Yayan, utamanya ke Fuad. Insya Allah itu ke depan. Saya kira kalau kita bicara pada tataran masa depan nanti, saya kira orang akan lari ke pemahaman. Jadi kalau seperti saya ini kan dulu masuk ke bimbingan konseling ya, S2 saya bimbingan konseling. Kenapa saya masuk bimbingan konseling? Karena pemikiran saya, selain saya pakai untuk
eh, menjadi profesi saya bimbingan konseling waktu itu, memahami ilmu-ilmu bimbingan konseling. Yang kedua adalah saya menjadikan itu sebagai alat untuk mengukur diri saya atau mengajari diri saya sendiri. Dan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ini sebenarnya adalah fakultas yang sebenarnya bisa mengarahkan ke situ juga. Ya, ada semacam apa ya, eh, internalisasi ilmu-ilmu yang kita pelajari itu menjadi apa, menyadarkan diri kita siapa gitu. Nah, selanjutnya setelah itu nanti kita bisa kembangkan di luar. Jadi ilmu di Fuad itu adalah ilmu yang dua dimensi sebenarnya, dimensi pribadi dan dimensi di luar profesionalnya. Nah, gitu. Bisa kita lakukan bersama-sama. Kalau saya sih melihat begitu ya. Ya. Seorang MD ya, umpamanya di MD, menjadi juru dakwah nggak boleh hanya mendakwai orang lain. Dia harus menginternalisasi apa yang dia tahu tentang nilai-nilai itu pada dirinya dahulu, baru ke orang lain. Nggak bisa sebaliknya. Ya. Alangkah apa namanya, naibnya kalau dia sangat naib sekali kalau dia paham ilmu agama tetapi dia ceramah tentang agama, kan itu masalahnya itu. Nah, termasuk teman-teman juga begitu. Nah, harapan saya kalau adik-adik calon mahasiswa, ya saya kira bisa masuk ke Fakultas Usuluddin Adab Dakwah ini karena banyak sekali apa namanya, fasilitas yang sudah disiapkan di sini, termasuk diantaranya adalah bantuan beasiswa. Kita sudah memiliki dan saya kira ada beberapa yang sudah menerima, tapi karena kurangnya mahasiswa sehingga kadang-kadang kita mencari mahasiswa siapa yang mau jadi mau menerima kan? Karena saya lihat teman-teman di di Fuad ini ada nggak apa ya, nggak mau desak-desakan menerima, sehingga mereka mungkin karena punya pemahaman tersendiri tentang beasiswa sehingga dia meminta kepada temannya yang mungkin yang lebih membutuhkan daripada dia serahkan. Bahkan kita cari siapa yang mau jadi penerima. 2 tahun ini saya rasakan itu. Kita mencari orang yang mau menerima beasiswa. Alhamdulillah, insya Allah gitu. Harapan saya begitu. Oke, saya kira begitu. Ya, itulah tadi informasi dan pesan dan harapan yang telah disampaikan oleh Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung podcast ya. Saking asiknya berbincang dengan beliau ya teman-teman. Betul sekali. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah berbagi ilmu dan insight luar biasa tentang Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di IAIN Kendari. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan manfaat bagi para pendengar, khususnya bagi kalian yang tertarik dengan dunia akademik, dakwah, dan kajian Islam. Sekali. Nah, untuk sobat podcast, tetap semangat dalam mencari ilmu dan jangan patah semangat. Serta jangan lupa nantikan episode-episode berikutnya dari podcast kami dan juga tidak lupa untuk mengangkat topik-topik yang lebih menarik lagi nih teman-teman. Sebelum menutup podcast kali ini, episode kali ini, Kak Yusuf punya pantun nih untuk kita semua. Mungkin teman-teman yang di sini dan teman-teman yang di rumah bisa bantu bilang cakep ya kalau ya. Oke. Nah, jalan-jalan ke Kota Mekah. Cakep. Singgah sebentar membeli kurma. Cakep. Terima kasih sudah mendengarkan dakwah. Semoga bermanfaat dan penuh makna. Saya Muhammad Yusuf Bintan dan rekan saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam komunikasi.